Selamat datang di kelas kimia hari ini. Jadi kenalin, aku Evan, tutor kimia yang bakal menemani kalian hari ini buat belajar tentang sifat koligatif larutan. Oke, sebentar ya teman-teman, aku bakal munculin dulu share screen-nya. Udah kelihatan ya belum teman-teman? Udah, Kak. Oke, makasih. Oke, jadi hari ini materi kita sifat koligatif larutan. Nah, mungkin aku yakin nih teman-teman pasti udah belajar tentang teorinya sama rumus-rumusnya di sekolah masing-masing. Karena ini kan materinya kelas 12 awal ya teman-teman. Oke, jadi kalau berdasarkan teorinya, sifat koligatif itu sifat larutan yang bergantung pada banyaknya partikel, antara lain atom, molekul, atau ion yang terlarut. Dan ini tidak bergantung pada jenis zat tersebut, entah itu asam, basa, atau entah zat itu korosif, itu tidak berpengaruh kepada sifat koligatif. Yang berpengaruh hanya banyaknya zat larut pada larutan tersebut. Nah, untuk faktor yang ada di dalam zat koligatif itu, contohnya ada massa, molaritas, molalitas, sama fraksi mol. Nah, intinya dari keempat ini itu menunjukkan banyaknya jumlah partikel yang dimiliki oleh larutan tersebut. Nah, pada prinsipnya, semakin banyak partikel yang ada terlarut dalam satu campuran, maka interaksi antar partikel tersebut akan semakin banyak. Nah, karena itu, banyaknya jumlah partikel itu akan mempengaruhi gaya antar molekul atau partikelnya. Nah, interaksi antar partikel ini disebut dengan gaya antar molekul, karena partikel ini bakal saling tarik-menarik satu sama lain. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, nanti di sini kita bakal ada ilustrasinya dulu teman-teman. Jadi, kalau untuk sifat koligatif ini yang aku tekanin, teman-teman harus paham dulu kenapa dan mengapa gitu bisa terjadi. Bukan cuma ngafalin aja teorinya, karena itu bakal apa ya, gampang lupa sih, karena hmm, biar teman-teman tahu timelinenya dulu, gimana sifat koligatif itu kok bisa ada fenomenanya. Kayak gitu teman-teman. Oke, kita next. Nah, di sini aku punya ilustrasi teman-teman. Di sini ada gambaran air yang diperbesar menjadi molekul-molekulnya. Nah, di sini ditunjukkan kalau belum ada zat larut yang ditambahkan. Nah, bisa terlihat bahwa hanya ada satu jenis gaya antar molekul, yaitu air dengan air. Udah, itu aja, nggak ada lagi. Nah, selanjutnya kita tambahkan urea ke air itu. Nah, dengan ditambahkannya urea, eh, interaksi antar molekulnya itu semakin banyak, teman-teman. Jadi nggak cuma air sama air aja, tapi ada air sama urea dengan urea. Seperti itu. Nah, karena makin banyak nih, teman-teman, garis-garis interaksinya, makanya gaya antar molekul larutan urea itu lebih besar daripada gaya antar molekul larut murni. Karena semakin banyak ya hubungannya antar molekul urea sama air. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, untuk yang berikutnya ini, di air itu kita bukan masukin urea, teman-teman. Tapi kita masukin NaCl. Nah, NaCl ini mewakili dari zat yang elektrolit. Nah, di sini kita bisa tahu kalau di dalam air itu, NaCl tuh bakal mengion, teman-teman. Jadi Na plus dan Cl min, ya kan? Nah, sebab itu, interaksi antar molekulnya juga lebih banyak daripada yang urea tadi. Contohnya ada air dengan air, Na plus dengan Cl min, air dengan Na, dengan air dan Cl. Nah, dengan ini bisa disimpulkan teman-teman bahwa NaCl itu punya interaksi molekul yang paling banyak, sehingga gaya antar molekulnya paling besar. Kayak gitu teman-teman. Berarti yang gaya antar molekulnya paling kecil itu larut saja, larut murni, lalu ada urea di dalam air, dan yang paling tinggi gaya antar molekulnya itu zat yang elektrolit atau NaCl di dalam air. Seperti itu teman-teman.
Nah, di sini kita udah tahu ya teman-teman, kalau di dalam sifat koligatif itu kita mempelajari 4 sifat, yaitu ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Nah, di sini kita akan bahas dulu teori dan konsepnya, keempat-empatnya, baru kita bahas perhitungan atau rumus-rumusnya. Gitu ya teman-teman. Oke, yang pertama, penurunan tekanan uap atau delta P. Nah, di sini ada tokoh bernama Francois Mary Rold, itu menyatakan, teman-teman, kalau besarnya tekanan uap larutan itu sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Nah, di sini ada kata-kata fraksi mol. Otomatis, kita harus mereview kembali nih tentang konsep dari fraksi mol itu sendiri. Nah, ini ya teman-teman, fraksi mol terlarut itu bakal sama dengan mol terlarut per mol total. Begitu pula dengan fraksi mol pelarutnya. Fraksi mol pelarut bakal sama dengan mol pelarut dibagi mol totalnya. Nah, ingat juga konsep bahwa fraksi mol terlarut ditambah fraksi mol pelarut itu bakal harus sama dengan 1. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini kita punya hukum Raoult, yaitu P sama dengan P0 dikali X pelarut. Di sini ada keterangannya ya teman-teman. Berarti tekanan uap larutan bakal sama dengan tekanan uap pelarut murni atau air aja dikali dengan fraksi mol petnya. Nah, untuk lebih jelasnya, gimana bisa datang pemikiran dari Raoult ini, kita bakal bahas tentang ilustrasi berikut. Oke, next. Di sini kita punya ilustrasi ya, teman-teman. Yaitu ada contohnya, di sini ada air aja, hanya pelarut murni. Nah, di sini ada istilah tekanan uap jenuh pelarut, yaitu tekanan dihasilkan oleh uap pelarut dalam keadaan jenuhnya, atau kesetimbangan antara fase uap dan cairnya. Di ilustrasi ini, itu intinya ada air yang mau diuapin, teman-teman. Nah, panas. Nah, di sini kita perlu tahu ya, teman-teman, konsepnya, bahwa panas yang diperlukan untuk memutus gaya atau interaksi yang terjadi, itu antara molekul pelarut diperlukan, teman-teman. Oleh sebab itu, molekul pelarut yang tidak dipengaruhi oleh gaya antar molekul pada fase cairnya akan menguap menjadi uap pelarut. Gampangannya, air yang nggak terikat sama zat terlarut atau air aja, itu kalau sudah berubah jadi gas, nanti namanya itu uap pelarut. Gitu ya, teman-teman. Oke, semakin banyak uap, maka tekanan uapnya akan semakin besar. Seperti itu, teman-teman, konsepnya. Nah, di sini kita punya ilustrasi. Misalkan, pada suhu derajat Celcius, pelarut air itu menghasilkan 10.000 molekul uap. Nah, ini dinamakan dengan P0 atau tekanan uap pelarut murni. Berarti itu ya, teman-teman. Nah, di kasus ini akan kita bandingkan sama kasus yang kedua. Oke, di sini ada kasus di mana di dalam pelarut itu kita tambahkan zat terlarut, teman-teman. Jadi namanya bakal jadi larutan. Nah, di sini interaksi atau gaya antar molekul yang terbentuk itu lebih banyak sesuai dengan konsep yang tadi ada ya, teman-teman. Konsepnya tadi yang ini. Nih, ini kan karena semakin banyak zat larutnya, itu bakal membuat interaksi antar molekulnya semakin banyak. Nah, di sini interaksi atau gaya antar molekul yang terbentuk lebih banyak, yaitu pelarut dengan pelarut, zat terlarut dengan pelarut, dan zat terlarut dengan zat terlarut lainnya. Nah, tekanan uap ini yang dihasilkan merupakan tekanan uap dari pelarutnya. Nah, akibatnya karena ikatannya semakin banyak, proses penguapannya itu jadi semakin susah, teman-teman, untuk diputuskan. Karena kan kalau misalnya dari cair menjadi gas, kita kan otomatis harus melepaskan ikatan. Konsepnya kalau misalnya dari cair ke gas, kita harus memutuskan ikatan antar airnya untuk berubah menjadi gas. Nah, untuk ikatan itu, konsepnya kita harus menggunakan panas ya, teman-teman. Ini, untuk memutus gaya interaksi dibutuhkan panas. Nah, karena itu panas yang diperlukan untuk menguapkan
jumlah molekul yang sama dengan pelarut tadi harus lebih ekstra, teman-teman, panasnya. Nah, sehingga dampaknya kalau di larutan ini dengan suhu yang sama itu bakal menghasilkan lebih sedikit molekul gas. Misalnya ini 9.000 molekul uap. Nah, akibatnya karena gas yang dihasilkan itu lebih sedikit. Nah, tadi konsepnya semakin banyak uap, maka tekanan uapnya semakin besar. Karena tadi uapnya lebih sedikit, makanya terjadi fenomena penurunan tekanan uap. Seperti itu, teman-teman. Ini untuk konsep dari penurunan tekanan uap. Jadi itu kenapa kok asal-usulnya bisa terjadi penurunan tekanan uap kalau kita tambahkan zat terlarut ke air murni. Oke, next ini ada ilustrasi yang menggambarkan di sini ada pelarut murni dan yang di kanan ada larutan dengan zat larut. Nah, merkuri yang ada di tengah-tengah ini akan terdorong ke arah kanan. Kenapa? Karena tekanan di kiri itu kan lebih besar ya dari tekanan di yang kanan. Karena di kanan kan terjadi penurunan tekanan uap. Otomatis merkurinya bakal terdorong ke arah kanan. Seperti itu. Nah untuk konsepnya, tekanan uap pelarut murni bakal lebih dari tekanan uap pelarut yang sudah ditambahi zat terlarut. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk konsepnya, penurunan tekanan uap akan sama dengan tekanan uap pelarut dikurangi dengan tekanan uap larutan. Seperti itu. Next, kita bakal punya konsep kenaikan titik didih atau delta TB. Nah, di sini kita punya definisi kalau proses mendidih itu yaitu fase cair yang renggang menjadi gas yang bergerak lebih bebas. Seperti itu. Nah, di dalam titik didih pelarut ini, itu kita sebut dengan TB0, yaitu suhu satu pelarut saat mendidih atau menguap. Nah, untuk air mendidih sendiri, itu suhu biasanya itu 100 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya teman-teman di soal itu pakai rumus, terus nggak dikasih tahu nih berapa TB normalnya, otomatis teman-teman pakainya 100 derajat Celcius, kayak gitu. Nah, sama teman-teman konsepnya, panas yang diperlukan itu untuk memutus gaya atau interaksi yang terjadi antara molekul pelarut. Nah, ini kan yang kasus pertama, kita cuma mendidihkan dari air murni. Nah, misalkan dalam pendidihkan ini kita peroleh 10.000 uap. Nah, di kasus kedua, kita tambahkan nih teman-teman zat larut pada pelarut tersebut. Nah, otomatis karena interaksinya tadi kan konsepnya semakin banyak ya, gaya antar molekulnya. Otomatis usaha buat memutus interaksi antar molekulnya itu bakal harus semakin banyak untuk mendidihkan gas dengan jumlah yang sama. Nah, dampaknya dengan suhu yang sama, kita itu memperoleh uap gas yang lebih sedikit. Contohnya ini ya teman-teman, 9.000 molekul uap. Nah, atau jika kita ingin mendidihkan jumlah uap yang sama sebanyak 10.000, kita itu memerlukan suhu yang lebih tinggi, teman-teman. Nah, karena suhu yang lebih tinggi ini terjadi fenomena kenaikan titik didih. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini ya untuk konsepnya TB0 kurang dari TB atau titik didih normal itu akan selalu lebih kurang daripada titik didih larutan. Seperti itu. Next, akan ada konsep penurunan titik beku atau delta TF. Nah, di konsep pembeku itu, kita itu merubah fase cair yang renggang menjadi fase padat yang lebih rapat. Nah, proses ini dilakukan dengan cara menurunkan suhunya untuk membuat jarak antara molekulnya lebih pendek atau rapat. Nah, ingat ya teman-teman, kita punya konsep penting di sini. Dengan memanaskan, itu akan membuat jarak antara molekulnya jadi semakin jauh. Tapi dengan mendinginkannya, kita itu membuat jarak antara molekulnya semakin dekat. Itulah kenapa es itu kan lebih rapat ya daripada air. Itu karena kalau misalnya kita air didinginkan menjadi es, itu membuat jarak antara molekulnya semakin rapat. Gitu teman-teman. Ini perlu diingat sebagai dasar berpikir kita. Oke.
Di sini sama, kita punya ilustrasi. Ini untuk pelarut murni, untuk yang dari fase cair ke fase padat, itu diturunkan pada suhu sampai 0 derajat Celcius. Jadi 0 derajat Celcius ini umumnya untuk membekukan air ya teman-teman. Nah, di sini terjadi penurunan suhu sehingga jarak antar molekulnya semakin rapat teman-teman. Dan gaya tarik antar molekulnya semakin kuat. Seperti itu. Nah, untuk yang kasus kedua ini sudah ditambahkan zat larut. Sehingga larutan ini punya gaya antar molekulnya semakin lebih banyak teman-teman daripada yang air aja. Nah, akibatnya pada suhu 0 derajat Celcius, nggak semua air akan membentuk padat. Karena ada beberapa molekul air yang dipengaruhi oleh gaya tarik. Artinya, masih ada yang belum dirapatkan gitu teman-teman. Nah, akibatnya jadi fenomena penurunan tidak beku. Oke. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih bingung, aku mau kasih ilustrasi nih. Misalnya, kalian mau nih ngajak teman-teman kalian jalan-jalan kumpul gitu, kayak ayo ke kafe bareng-bareng gitu. Nah, terus misalnya teman-teman itu mau ngumpulin 2 orang sama ngumpulin 10 orang, itu lebih susah yang mana? Ngumpulin 2 orang atau ngumpulin 10 orang? Bisa yang 10 orang ya teman-teman. Karena kan kalau misalnya kita ngumpulin 2 orang, itu kan effort atau usahanya itu kan lebih gampang ya. Jadi kayak eh, ngajaknya gitu kan, kayak ayo bareng-bareng jalan ke kafe, itu kan kalau 2 orang itu kan lebih gampang pasti daripada 10 orang. Nah, sama di konsep dari penurunan titik beku ini. Kalau kita mau ngekumpulin atau ngerapetin 2 molekul, itu bakal lebih gampang teman-teman daripada ngerapetin 10 molekul kayak gitu. Nah, akibatnya terjadi fenomena penurunan tidak beku kayak gitu teman-teman. Oke, next di sini kita punya diagram fase air. Nah, ini sering banget sih teman-teman dikeluarin gitu ya konsepnya. Nah, di sini sebenarnya cara bacanya gimana sih? Nah, untuk cara bacanya di sini itu yang garis ungu itu adalah batas dari kurva pelarut murninya. Kalau yang hijau ini itu adalah batas dari kurva larutannya. Sorry ya, ini tipe teman-teman. Nah, ini diganti aja. Yang hijau ini adalah batas dari kurva larutannya. Nah, contohnya ya teman-teman, kita lihat di titik B. Di titik B ini harusnya air itu bakal sudah mulai membeku jadi es. Tapi kalau misalnya kita membekukan larutan, itu tuh bakal membutuhkan apa ya? Di titik B ini masih belum beku teman-teman, jadi masih berupa cairan. Nah, oleh karena itu dari titik B ini titik bekunya itu bergeser ke titik A. Artinya berkurang ya teman-teman dari B ke A. Nah, ini adalah menunjukin fenomena penurunan titik beku. Nah, lalu kalau misalnya kita tinjau di sini di titik C ini harusnya air itu sudah mendidih ya teman-teman. Air itu mendidih menjadi gas di titik C. Tapi larutan di titik C kalau dididihkan itu tuh masih berupa air ya teman-teman, masih berupa cairan. Oleh karena itu kalau larutan mau dididihkan itu harus di suhu yang lebih tinggi atau di titik D. Seperti itu. Ini menunjukkan fenomena dari kenaikan titik didih. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ada tekanan osmosis atau yang kita simbolkan dengan V gitu ya. Nah, untuk tekanan osmosis sendiri, ini tuh peristiwa bergeraknya partikel, molekul atau ion dari suatu larutan yang lebih encer ke pelarut murni yang larutannya lebih pekat melalui dinding semi permeabel yang disebut dengan osmosis. Seperti itu. Jadi di sini kita udah ada 2 ilustrasi, ada yang osmosis sama ada yang reverse osmosis. Nah, yang di osmosis ini teman-teman, yang di osmosis ini, yang di osmosis ini airnya itu bergerak
dari yang zat larutnya dikit, yang bulat-bulat ini ya teman-teman, yang zat larutnya dikit ke yang zat larutnya itu banyak. Kenapa? Karena molaritas dari yang zat larutnya dikit itu otomatis lebih kecil. Jadi pelarut itu berpindah dari yang tekanan osmotiknya kecil ke yang tekanan osmotiknya lebih besar melalui membran semi-permeable. Membran semi-permeable ini biasanya itu bisa dilewati oleh air atau pelarut, tapi nggak bisa dilewati oleh zat larutnya. Nah, terus yang kedua ini ada reverse osmosis. Sebenarnya yang reverse osmosis itu modifikasi ya teman-teman, nggak terjadi secara alami. Kalau yang osmosis ini terjadinya secara alami. Tapi kalau yang reverse osmosis ini dibantu sama external pressure atau gaya dari luar gitu teman-teman. Karena di sini dipaksa airnya itu berpindah dari yang pekat ke yang lebih encer. Nah, biasanya untuk penerapan reverse osmosis itu untuk di daerah pantai ya gitu teman-teman. Di daerah pantai itu air lautnya mau dibuat menjadi air minum yang lebih murni. Jadi kalau misalnya kita minum air laut, itu bukan makin malah menambah cairan tubuh kita, tapi malah bikin dehidrasi teman-teman. Karena air laut itu kan sangat pekat. Karena pekat itu bakal menarik cairan di tubuh kita. Otomatis cairan tubuh kita malah jadi keambil gitu teman-teman sama air laut. Makanya di sini kita punya teknologi reverse osmosis. Jadi osmosis balik gitu ya teman-teman istilahnya. Nah, osmosis balik ini itu bakal mengubah dari air laut menjadi air yang tawar atau menjadi air yang bisa diminum. Seperti itu biasanya. Oke. Oke, di sini aku punya ilustrasi. Nah, yang di sini, yang di kiri, itu perbedaannya itu cuma 1 molar. Tapi yang di kanan, perbedaannya itu 4 molar, teman-teman. Nah, otomatis yang gaya tekanan osmotiknya itu lebih besar, itu yang perbedaan molaritasnya lebih besar. Yang jaraknya molarnya itu lebih besar. Jadi yang kiri ini, dia itu kayak, apa ya, dia itu kayak santai aja gitu ngalarnya. Tapi yang kanan tuh kayak ngalarnya lebih cepat gitu, teman-teman. Bisa dibayangin ya, kayak gitu. Jadi bergantung sama perbedaan kepekatannya gitu. Oke, di sini kita punya konsep isotonik, hipertonik, dan hipotonik. Buat yang isotonik ini, sel konsentrasi di dalam itu sama dengan di luar. Atau kita bisa bilang T sel sama dengan P larutan. Nah, terus yang kedua ada hipertonik. Hipertonik ini selnya lebih pekat daripada larutan. Nah, di sini kita bisa bilang kalau P sel lebih dari P larutan atau P yang di dalam, tekanan osmotik yang di dalam itu lebih besar daripada tekanan osmotik yang di luar. Nah, otomatis di hipertonik ini airnya bakal dibawa masuk ke dalam sel seperti itu. Nah, terus yang ketiga ada hipotonik. Hipotonik ini selnya lebih encer daripada larutan. Atau kita bisa bilang kalau P sel itu kurang dari P larutan. Tekanan osmotik di dalam lebih kecil daripada tekanan osmotik di luar. Nah, karena itu yang lebih pekat itu intinya selalu narik cairan, teman-teman. Jadi yang di lingkungan itu bakal narik air dari dalam sel kayak gitu. Oke, di sini aku nyantumin beberapa manfaat dari sifat koligatif. Untuk penerapannya dari kenaikan titik didih itu ada proses kristalisasi pembuatan gula sama destilasi atau penyulingan. Konsepnya itu pemisahan cairan yang berbeda titik didihnya. Nah, untuk destilasi sendiri itu untuk penerapannya itu ada di pembuatan bensin ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat di materi itu bensin itu kan awalnya dari minyak bumi yang mentah ya teman-teman. Minyak bumi mentah ini masih banyak zat kotornya teman-teman. Karena itu kita perlu sistem destilasi bertingkat. Jadi ilustrasinya kita didikannya itu bertahap dari yang suhunya rendah ke yang suhunya tinggi. Jadi nanti akan mendidih menguapnya itu satu persatu. Misalnya nanti di suhu 50 derajat, kita setting 50 derajat, nanti yang zat A itu bakal menguap duluan, meninggalkan zat lainnya.
Terus nanti kita naikin lagi ke 70 derajat. Di 70 derajat, zat B itu bakal menguap lagi, meninggalkan zat E-nya. Begitu terus sampai semua zat itu bisa kita pisahkan. Gitu, teman-teman. Nah, ini tuh bakal mendukung kita, teknologinya, untuk membuat dari bensin itu sendiri. Ini ada di bab minyak bumi, teman-teman. Oke, terus yang kedua ada penerapan di penurunan titik beku. Contohnya ada pembuatan titik beku, mencairkan salju dengan penambahan garam, dan pembuatan es putar dengan penambahan garam. Nah, untuk pembuatan zat titik beku ini, biasanya teman-teman di daerah yang bersalju, kayak di daerah Eropa itu mereka itu masukin etilen glikol, teman-teman, ke radiator mobilnya. Buat apa? Biar radiatornya itu nggak beku, teman-teman. Kalau misalnya radiatornya nggak dikasih etilen glikol, itu tuh pasti radiatornya bakal beku duluan, dan mobilnya nggak bisa dipakai gitu. Jadi mereka memanfaatkan etilen glikol, dia pas 0 derajat Celcius, radiatornya itu nggak beku, teman-teman. Seperti itu. Terus selanjutnya untuk penurunan tekanan uap, penerapannya ada pembuatan kolam apung sama keberadaan laut mati yang bisa ngapungin semua benda karena kadar garamnya tinggi. Nah, karena kadar garamnya tinggi itu, mereka itu kan jadi apa ya? Larutannya kan sangat pekat. Karena sangat pekat, jadi mereka itu kayak mencegah terjadinya penguapan lebih lanjut. Jadi konsentrasi yang ada di dalam lautnya itu bakal nggak berubah-ubah gitu, teman-teman. Itu mempertahankan sifat bisa bisa ngapungin barang gitu, teman-teman. Terus untuk yang keempat ada tekanan osmosis atau P. Di sini penerapannya ada membunuh lintah dengan garam, ada mengeringkan ikan dengan ditaburi garam, lalu bisa membuat air minum dari laut yang tadi namanya osmosis balik atau reverse osmosis. Lalu ada rusaknya sel dalam larutan yang konsentrasinya berbeda dari selnya. Nah, ini untuk penerapannya konkretnya ini di infus ya, teman-teman. Infus itu didesain biar konsentrasinya itu atau tekanan osmotiknya itu sama dengan tekanan osmotik di dalam sel kita. Biar apa? Biar nggak ada perbedaan tekanan osmotik yang bisa bikin sel itu lisis atau mengkerut lah istilahnya, atau sel itu bisa pecah atau lisis. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan teknologi tekanan osmosis ini dalam penerapan infus. Kayak gitu, teman-teman. Oke, ini mungkin ada contoh soal sedikit. Diketahui dua wadah sebagai berikut, A dan B. Pernyataan berikut yang benar tentang wadah A dan B adalah, mungkin teman-teman mau nyoba jawab? Yang mau jawab, boleh ya. Mau unmute atau tulis di chat. Buat yang A itu isinya cuma zat pelarut aja, teman-teman. Tapi buat yang di wadah B itu sudah berupa larutan. Jadi ada zat pelarut dan ada zat larutnya. Yuk, teman-teman ada yang mau jawab? Oke, Ana jawab C. Yang lainnya mungkin? Yuk teman-teman, ramaikan. Meskipun sepi, tapi nggak boleh sepi-sepi, nggak boleh diam-diam. Ramaikan yuk. Oke, mungkin masih pada bingung ya. Mungkin aku bakal lanjutin aja. Nah, di wadah A ini isinya kan pelarut aja ya, teman-teman.
Sedangkan yang di wadah B itu sudah berupa larutan. Jadi ada zat larut dan zat larutnya. Otomatis di wadah B itu terjadi 4 fenomena ya teman-teman. Ada fenomena penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, sama ada tekanan osmotik. Kalau yang di A ini keadaannya normal teman-teman. Oke, mungkin kita bakal coba tinjau dari yang A. Jumlah partikel di wadah A lebih banyak daripada wadah B. Nah, ini salah ya teman-teman. Sudah kelihatan kalau yang di A itu ada partikelnya ada 4. Sedangkan yang di B itu partikelnya ada 6. Jadi yang A berarti salah. Oke. Mungkin buat yang B, tekanan uap di wadah A lebih tinggi daripada wadah B. Nah, yang di wadah B itu kan jadi fenomena penurunan tekanan uap ya teman-teman. Otomatis tekanan uap di B itu kurang dari tekanan uap di A. Atau dengan kata lain, tekanan uap di wadah A lebih tinggi daripada wadah B. Jadi, jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Oke, mungkin kita bakal tinjau buat yang C, D, E. Nah, untuk yang C, titik didih di wadah B lebih rendah daripada wadah A. Nah, di titik E di wadah B itu kan terjadi fenomena kenaikan titik didih ya teman-teman. Nah, otomatis titik didih di wadah B itu bakal lebih tinggi daripada titik didih normal atau di wadah A. Nah, jadi yang jawaban C ini kurang tepat ya teman-teman. Karena harusnya di wadah B itu titik didihnya lebih tinggi daripada di wadah A. Oke, terus buat yang D, titik beku di wadah A lebih rendah daripada wadah B. Nah, yang di wadah B ini sama teman-teman. Kan di wadah B ini terjadi fenomena penurunan titik beku. Nah, otomatis dengan kata lain, titik beku di wadah B bakal lebih rendah daripada titik beku di wadah A. Gitu ya teman-teman. Jadi yang D ini juga kurang tepat. Untuk yang E, titik uap di wadah A sama dengan titik uap di wadah B. Nah, ini otomatis pasti salah ya teman-teman. Karena tadi kan untuk penurunan titik uap itu ada di titik B, di wadah B. Jadi otomatis titik uap di A sama B itu pasti beda, jelas beda. Gitu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain atau ada yang bingung? Atau udah jelas? Oke, aku anggap udah jelas ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang dibingungin atau belum paham, nanti bisa tanya aja di chat atau ambil sama nggak apa-apa. Oke, makasih. Next. Nah, ini ada contoh soal lagi teman-teman. Besarnya penurunan tekanan uap jenuh larutan sebanding dengan A. Molaritas larutan, B. Molaritas larutan, C. Fraksi mol larut, D. Fraksi mol zat terlarut, dan E. Normalitas larutan. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau coba jawab? Silakan, bisa di chat, bisa unmute. Aku tunggu kok teman-teman. Oke, ada siapa ini? Titik. Ya, ada yang jawab C, terus ada yang jawab D. Yuk, yuk, ditunggu yuk, lainnya yuk. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab D, D lagi. Oke, mungkin aku bakal langsung bahas aja. Jadi teman-teman, biasanya penurunan tekanan uap itu kan dipengaruhi kalau larutan itu semakin pekat ya teman-teman, semakin bersifat larutan. Atau dengan kata lain, zat larutnya itu lebih banyak teman-teman. Nah, tadi kita kan udah bahas juga ya teman-teman tentang konsep dari fraksi mol. Nah, fraksi mol zat larut itu bakal sama dengan mol terlarut per mol total.
Otomatis kalau tadi penurunan tekanan uap itu sebanding sama mol zat terlarutnya. Nah, mol zat terlarutnya juga sebanding dengan fraksi mol zat terlarutnya, teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu yang D, teman-teman. Seperti itu. Karena kan kalau misalnya fraksi mol zat terlarut sama dengan mol terlarut per mol total, itu kan kalau misalnya zat terlarutnya lebih tinggi, fraksi mol juga lebih tinggi, teman-teman. Seperti itu. Mungkin teman-teman masih bingung atau sudah jelas? Oke, lumayan nih. Kenapa nih ada yang dibingungin, Tah? Kalau dibingungin nggak apa-apa, tanya aja. Kenapa nih? Kalau misalnya ada yang ngeganjel atau masih ada yang nggak srek gitu, teman-teman, nggak apa-apa, ditanyain aja. Kita di sini diskusi kok. Nggak apa-apa. Oke. Mungkin aku bakal lanjut dulu ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya, setelah bahas tentang konsepnya, kita sekarang bakal bahas tentang perhitungan dari koligatifnya sendiri. Atau ya rumus-rumusnya gitulah ya, teman-teman. Nah, untuk konsepnya, ada zat yang non-elektrolit dengan elektrolit. Ini harus kita ingat ya, teman-teman, buat kerjain dari soal koligatif. Nah, pada teorinya, non-elektrolit itu tidak dapat terionisasi. Lalu jumlah partikelnya sedikit, dan dia itu tidak memiliki faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff ini bakal kita kupas nanti ya, teman-teman. Oke, buat ciri-cirinya dari non-elektrolit itu, umumnya dari senyawa organik, jadi C, H, atau O biasanya isinya, dan namanya itu terdiri dari satu kata. Misalnya kayak glukosa, sukrosa, urea, metanol, atau etanol. Itu biasanya zat yang non-elektrolit. Terus untuk yang elektrolit, itu dapat terionisasi, lalu jumlah partikelnya lebih banyak, dan memiliki faktor Van Hoff. Beda dengan yang non-elektrolit tadi. Kalau non-elektrolit kan tidak memiliki, tapi kalau yang elektrolit memiliki faktor Van Hoff. Nah, untuk cirinya sendiri, merupakan senyawa ionik, bisa dari asam, basa, atau garam, dan biasanya namanya terdiri dari dua kata. Misalnya ada natrium hidroksida, amonium hidroksida, asam sulfat, asam asetat, barium klorida, dan amonium cyanida. Seperti itu, teman-teman. Jadi dia kan bisa terionisasi ya, teman-teman. Misalnya NaOH bisa menjadi Na+ dengan OH-. Terus Na4Cn bisa menjadi Na4+ sama Cn-. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini untuk Van Hoff. Nah, menurut tokoh Van Hoff, nilai sifat dari koligatif larutan elektrolit akan lebih besar daripada nilai sifat koligatif larutan yang non-elektrolit. Nah, karena pada larutan elektrolit itu, zat larutnya itu bisa mengionisasi, teman-teman. Nah, yang karena bisa mengionisasi ini, akhirnya ikatan antar molekulnya itu bisa semakin banyak. Kayak yang tadi di contohnya tadi, teman-temin. Kan NaCl dibandingin sama urea. Kan gaya antar molekulnya lebih banyak yang NaCl. Karena NaCl bisa menjadi Na sama Cl. Na plus Cl-. Seperti itu. Nah, di sini kita punya teori, kalau yang elektrolit kuat itu bakal mengalami ionisasi sempurna. Jadi, derajat disosiasinya itu bakal sama dengan 1. Sedangkan yang elektrolit lemah itu akan mengion sebagian, teman-teman. Jadi derajat disosiasinya itu antara 0 sama 1. Nah, untuk yang elektrolit lemah itu, Van Hoff-nya kita bisa menggunakan rumus ini. I sama dengan 1 plus N-1 alfa atau derajat diionisasinya. Nah, sedangkan untuk yang elektrolit kuat, Van Hoff-nya itu bakal sama dengan jumlah dari ionnya itu, teman-teman. Jumlah ionnya itu misalnya tadi ya, NaCl itu kan menjadi Na plus dan Cl min. Otomatis ionnya itu kan yang terbentuk jadi ada 2 ion. Gitu. Jadi N-nya sama dengan 2. Nah, terus mungkin selanjutnya
elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Ini sama kayak yang tadi ya teman-teman. Kalau yang elektrolit lemah kita gunakan I plus 1, I sama dengan 1 plus N min 1 alfa. Lalu untuk yang elektrolit kuat itu I sama dengan N. Nah, di sini ada contohnya untuk menentukan nilai N. Ini secara konsep ya. Jadi misalnya NaF bakal menjadi Na plus dan F min, itu N-nya jadi 2 karena ada 2 ion. Lalu misalnya untuk MgCl2 itu bakal menjadi Mg2 plus dan 2Cl min. Nah, ini kan ada 3 ya teman-teman ionnya. Ada Mg, Cl, sama Cl lagi. Jadinya ionnya ada 3. Terus untuk yang Al2 SO4 3 kali, ini kan bakal mengion menjadi 2Ai 2A plus dan 3SO4 2 min. Jadi jumlah ionnya itu ada 5. Seperti itu teman-teman. Untuk mencari nilai N-nya. Nah, lalu biasanya di soal itu ada istilah-istilah tertentu teman-teman. Jadi kadang itu mereka itu cuma nyebutin kayak suatu senyawa biner atau satu senyawa tersier atau satu senyawa kuaterner itu memiliti titik di bla bla. Jadi nggak disebutin senyawanya apa. Nah, di sini kita harus paham tentang konsep ini. Jadi yang kalau biner itu artinya N-nya 2, kalau terner itu N-nya 3, dan kalau kuaterner itu N-nya sama dengan 4. Kayak gitu teman-teman. Oke, ini mungkin buat review. Kalau yang elektrolit kuat itu contohnya seperti apa? Bisa dari asam, bisa dari basa, dan hampir semua garam. Terus untuk yang elektrolit lemah, itu contohnya dari asam lemah atau basa lemah. Seperti itu teman-teman. Terus dalam eksperimen dengan bola lampu, itu lampunya menyala redup. Kalau yang tadi elektrolit kuat itu lampunya menyala terang. Ini ada di kelas 10 ya teman-teman, babnya. Elektrolit dan non-elektrolit. Nah, untuk yang non-elektrolit, itu lampunya tidak menyala teman-teman. Dan biasanya dari senyawa yang organik, seperti urea, glukosa, benzena, ether, atau senyawa kovalen nonpolar lainnya. Seperti itu teman-teman. Ini buat review aja sih. Oke, di sini kita udah masuk ke rumus penurunan tekanan uap. Nah, di penurunan tekanan uap ini, rumus utamanya ada ini teman-teman. Jadi, delta P sama dengan fraksi mol terlarut dikali P0, atau tekanan uap dari larut murni atau air. Nah, dari sini kita bisa kembangin nih teman-teman. Kalau tekanan uap pada larutannya itu, ini kan tekanan uap terakhir ya teman-teman. Otomatis tekanan uap yang terakhir itu akan sama dengan tekanan uap yang larut murni dikurangi dengan selisihnya atau penurunan tekanan uapnya. Seperti itu. Terus ingat kalau misalnya tekanan uap yang akhir itu bakal kurang dari tekanan uap larut murninya. Karena kan fenomena penurunan tekanan uap. Otomatis dari yang aslinya tinggi, setelah ada fenomena penurunan uap jadi rendah. Jadi hasil akhirnya itu rendah, gitu teman-teman. Diingat aja itu. Lalu untuk ini, fraksi mol terlarutnya itu, kalau dikembangkan menjadi ini, MT per NP ditambah NT. NP tambah NT ini mol total, teman-teman. Nah, kalau misalnya langsung nggak mau nyari delta P-nya, langsung nyari P akhirnya berapa, bisa ditanyain tuh bukan berapa penurunan tekanan uap, tapi yang ditanyain itu berapakah titik tekanan uap akhirnya, seperti itu, bisa pakai ini teman-teman. Jadi P sama dengan fraksi mol pelarut dikali dari P awalnya. Nah, di sini kita bisa tahu kalau misalnya delta P itu pakainya XT. Tapi kalau P, kita pakainya XP. Seperti itu, teman-teman. Jadi nanti mol pelarutnya itu yang di atas per mol total. Seperti itu. Nah, ini buat yang non-elektrolit. Kalau yang elektrolit gimana? Nah, intinya kalau buat yang elektrolit, di sampingnya mol terlarut itu, kita kali dengan I atau faktor Van Hoff. Nah, misalnya di sini kan ada NT per NP ditambah NT. Tapi kalau di elektrolit, NT-nya kita harus kali dengan I atau Van Hoff-nya. Nah, yang di bawah juga sama. Untuk yang fraksi mol pelarut, karena intinya cuma di bawah, berarti kita kali Van Hoff-nya juga di bawah aja, teman-teman. Jadi cuma di samping dari mol terlarutnya, seperti itu.
Ini untuk penurunan tekanan uap. Oke, next ada kenaikan titik didih. Nah, untuk kenaikan titik didih ini, rumus utamanya itu yang ini teman-teman ya. Delta TB sama dengan M dikali KB. KB ini adalah koefisiennya teman-teman. Koefisien dari penurunan titik beku. Biasanya kalau di soal nanti akan dikasih tahu nilainya berapa. Seperti itu. Nah, dari sini bisa dikembangkan kalau molalitas itu kan sama dengan gram terlarut per ml dikali 1000 per gram terlarut. Nah, di sini ya teman-teman pengembangannya. Lalu gram terlarut per ml itu juga bisa jadi mol terlarut. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi bisa pilih kalau misalnya di soalnya ada berat sama MR-nya, bisa pakai yang ini. Tapi kalau misalnya di soal langsung diminta molnya mungkin atau diketahuinya pakai mol, bisa langsung pakai yang bawah ini. Seperti itu teman-teman. Nah, lalu untuk konsep titik didih awal dan akhir, jadi titik didih larutan itu, titik didih yang akhir itu bakal sama dengan titik didih yang awal ditambah dengan selisihnya atau kenaikan titik didihnya. Ingat kalau misalnya titik didih itu yang akhir bakal lebih dari titik didih awalnya, karena fenomenanya kenaikan titik didih. Seperti itu. Ini kalau nggak salah TB itu boil ya teman-teman. Jadi B itu boil, bukan beku tapi boil. Gitu. Nah, lalu buat yang elektrolit itu tinggal kita tambahkan I teman-teman. Jadi semuanya tinggal dikali I. Jadi ini M kali KB, jadinya M kali KB kali I. Kayak gitu. Ini juga tinggal dikali I dikali I. Nah, berikutnya buat penurunan titik beku, kita pakai rumus ini teman-teman. Ini delta TF sama dengan M dikali KF. KF ini konstanta dari penurunan titik beku itu sendiri. Nah, F ini simbolnya untuk freeze ya teman-teman, freeze atau beku. Nah, biasanya KF juga dikasih tahu kok teman-teman konstantanya berapa di soal. Nah, di sini sama pengembangannya untuk molalitas bisa menjadi gram terlarut per mr dikali 1000 per kg. Nah, kg per ml itu sama dengan mol dari zat terlarutnya. Untuk konsep titik beku awal dan akhirnya, di sini titik beku larutannya atau titik beku akhirnya bakal sama dengan titik beku awal dikurangi dengan selisihnya, selisih dari titik bekunya. Kenapa? Karena konsepnya itu kan penurunan titik beku. Jadi yang titik beku awalnya 0 derajat, misalnya bisa menjadi minus 10 derajat. Seperti itu teman-teman. Nah, diingat kalau misalnya titik beku akhirnya atau titik beku larutannya bakal kurang dari titik beku larut murni. Seperti itu. Nah, untuk normalnya yang ini titik beku larut murninya itu 0 derajat ya teman-teman. Kalau yang tadi normalnya 100 derajat untuk titik didihnya. Kalau titik bekunya 0 derajat. Jadi untuk air, teman-teman. Nah, untuk elektrolitnya juga sama, teman-teman. Tinggal kali dengan I atau faktor Van Hoff-nya. Nah, jadi tinggal M dikali KF kali I. Terus ini GT per ml kali 1000 per GP dikali KF dikali I. Gitu. Oke. Next. Ini terakhir ya. Ya. Ini untuk tekanan osmosis. Kita harus ingat kalau misalnya semakin besar konsentrasi, maka semakin besar dari tekanan osmosisnya. Seperti itu. Kayak yang di konsep tadi, yang pipa U itu. Nah, untuk rumus utamanya itu ada P sama dengan M kali R kali T. Ingat aja, MRT gitu. Nah, untuk M-nya ini untuk molar ya teman-teman. Jadi M besar. Molar itu kan sama dengan gram larut per ml kali 1000 per volume larutannya teman-teman. Jadi mili gitu kan. Dikali R kali T. Seperti itu. Nah, ini sama GT per MR bisa disingkat jadi MT. Nah, terus kalau misalnya buat elektrolit, tinggal kita tambahin I sama teman-teman. Tinggal dikali I semua. Jadi I-nya berapa? Tinggal dikali ke MRT ini. Jadi MRTI. Gitu. Nah, terus ini kita perlu ingat karena ini juga kadang muncul karena kita nggak dikasih datanya, jadi satu ATM itu sama dengan 76 CMHG atau
760 mmHg gitu ya. Milimeter raksa seperti itu. Nah, di sini juga ada konsepnya tadi, isotonik, hipotonik, dan hipertonik juga perlu diingat. Kalau isotonik sama, kalau hipotonik yang di dalamnya itu lebih encer daripada di luar, kalau hipertonik di dalamnya lebih pekat daripada di luar. Seperti itu, teman-teman. Oke, untuk R ini konstanta ya, teman-teman. Jadi 0,082 yang ada di konsep mol itu, teman-teman. Untuk T ini suhunya dalam Kelvin ya, teman-teman. Jadi ditambah 273 kalau dari Celsius. Oke. Nah, biasanya untuk di soal UTBK itu kayak terlalu simpel gitu, teman-teman, yang tadi. Jadi, biasanya itu mereka nambahin kompleksitasnya dengan masukin lebih dari satu zat terlarut gitu, teman-teman, ke larutnya. Misalnya ini, kita tambahin 2 mol NaCl dan 3 mol glukosa. Jadi nggak cuma satu jenis saja, teman-teman. Tapi ada banyak gitu istilahnya. Atau dalam satu tabung, kita tambahin 2 mol BaSO4, dan kita juga tambahkan NaCl. Seperti itu. Lalu setelah dua ini kita celupkan ke dalam air yang berbeda, mereka kita campur. Seperti itu. Itu juga kita perlu tahu tentang konsep kualitatif campuran. Nah, untuk mencari mol zat terlarut campuran, ini kita konsepnya adalah mol dikali Van Hoff. Terus kita tambahkan sebenarnya jumlah molekul yang ada. Jadi tinggal Nt1 ditambah Nt1 dikali I1, ditambah Nt2 dikali I2, ditambah Nt3 dikali I3, dan seterusnya. Seperti itu. Untuk N ini molnya, dan I-nya Van Hoff. Terus ingat juga, kalau Van Hoff digunakan hanya kalau elektrolit. Misalnya zatnya itu kayak tadi, glukosa dan NaCl. Glukosa kan bukan elektrolit ya, teman-teman. Jadi nggak perlu kita tambahin I. Jadi tinggal Nt dikali I ditambah Nt. Gitu aja. Konsepnya seperti itu. Nah, jadinya rumusnya tadi itu bakal berubah jadi kayak gini, teman-teman. Jadi karena tadi rumusnya itu yang sudah kita ubah dalam bentuk yang N, atau yang ketiga ya, teman-teman. Yang ini kan yang ketiga ini kan sudah kita ubah dalam bentuk mol. Nah, dari bentuk mol ini kita bawa ke konsep dari yang campuran tadi. Nah, jadi tadi di dalamnya mol itu adalah mol 1 dikali Van Hoff 1 ditambah mol 2 dikali Van Hoff 2 sampai berapa banyak zat terlarut yang kita tambahkan. Lalu semuanya itu kita tinggal kali dengan 1000 per Kb total dikali dari koefisien dari kenaikan titik didihnya. Seperti itu. Ini juga sama buat yang lain. Buat yang tidak beku juga sama konsepnya. Jadi molnya tadi kita ganti dengan kurung yang lebar ini. Isinya itu Nt campurannya itu yang tadi. Oke, kalau buat tekanan uap itu karena intinya yang di fraksi mol terlarutnya itu ada atas ada bawah. Jadi semuanya itu diganti dengan kurung yang tadi, teman-teman. Seperti itu. Kalau untuk yang fraksi mol terlarutnya, karena di atasnya itu NP, jadi kita ganti yang di bawahnya aja, teman-teman. Jadi NT1, I1 ditambah NT2, I2, semuanya itu bakal dikali ditambah dengan NP atau mol dari pelarutnya. Seperti itu. Oke, lalu untuk yang terakhir ada tekanan osmosis, campurannya juga sama. Jadi karena tadi kita sudah nemu bentuk untuk molnya, yaitu mol dikali 1000 per mili total, dikali R dikali T, jadi yang mol tadi kita ganti semuanya dengan kurung tadi. Nt1, I1, ditambah Nt2, I2, dan seterusnya, dikali dengan 1000 per mili ya, ini teman. Mili ini volume pelarut total, ingat, dikali R, dikali T. Seperti itu konsepnya. Oke, teman-teman, di sini aku punya latihan soal sedikit. Hitung titik didih larutan dari 68,4 gram sukrosa dengan mRNA 342 yang dilarutkan dalam 250 gram air dengan Kb 0,513. Mungkin teman-teman boleh coba dulu ya.
Bakal aku tunggu, nanti boleh jawab di chat. Yuk dicoba teman-teman. Semangat! Oke, ada yang jawab C. Yuk, yang lainnya ditunggu. Sambil dicoba buat latihan. Ini kita mencari titik D-nya ya teman-teman. Dari konsep kenaikan titik D. Oke. Oke, Ana jawab C, Beden jawab C, Yaya, Amu, dan Grace juga jawab C. Oke. Mungkin kita langsung bahas aja. Untuk konsepnya sendiri, kita pakai konsep dari kenaikan titik D. Nah, kita pakai adalah TB sama dengan KB dikali gram per ml dikali 1000 per gram pelarutnya. Jadi teman-teman. Jadi langsung kita bisa masukkan 0,513 dikali tadi gramnya itu kan 68,4, lalu per mr-nya 342 dikali 1000 per ini gram pelarutnya, yaitu 250 gram air. Nah, untuk hitung totalnya yaitu 0,41 derajat Celcius. Nah, setelah tahu delta TB-nya, kita hitung aja dari titik D-nya, yaitu tinggal ditambah dengan 100. Jadi, hasil akhirnya yaitu 100,410 derajat Celcius. Wih, keren-keren nih, teman-teman udah pada bisa. Kita bakal next aja yuk ke soal satunya. Tentukan titik beku larutan jika ke dalam 300 gram air dilarutkan 3 gram urea dengan MR 60 dan KFR-nya itu 1,85. Boleh dicoba lagi ya teman-teman. Nanti kalau udah, boleh dikirim aja di chat. Oke, ada yang jawab A. Kita tunggu yang lainnya ya. Oke. A, oke. Oke, kita bakal langsung bahas aja. Nah, di sini kita pakai konsep dari delta TF ya, teman-teman. Jadi delta TF sama dengan KF dikali gram per ml dari 1000 per gram pelarutnya. Langsung nih bisa kita masukin 1,85 dikali 3 per 60 dikali 1000 per 300. 300 ini dari gram airnya. Nah, semua ini kalau dihitung, jadi delta TF-nya adalah 0,308 derajat Celcius. Nah,
Setelah itu jangan lupa teman-teman, karena ditanya ada titik bekunya, jadi tinggal kita kurangkan dari titik beku aslinya, yaitu 0 dikurangi dengan 0,308 derajat Celcius. Jadi hasil akhirnya adalah minus 0,308 derajat Celcius. Jadi teman-teman, udah pada bisa nih. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Keren-keren. Oke, ini ada soal ketiga. Dalam 250 gram air terlarut 0,1 mol elektrolit Turner. Jika berapa itu? 2/5 bagian dari elektrolit itu mengion dan Kb air 0,52 derajat Celcius, M pangkat minus 1, pada suhu berapakah taruhan itu akan mendidih? Oke. Ini 2/5 bagian ya teman-teman. 2/5 bagian. Mungkin boleh dicoba ya teman-teman buat soal ini. Oke, teman-teman. Mungkin aku bantu dikit ya. Jadi karena ini elektrolit Turner, jadi dia itu N-nya bakal sama dengan 3, gitu ya. Terus untuk 2/5 bagian itu mengion, itu adalah alfa ya teman-teman, atau derajat dari ionisasinya. Nah, jadi kita hitung dengan konsep Van Hoff yang elektrolit lemah. Kenapa? Soalnya itu ada derajat ionisasinya atau alfanya. Seperti itu. Boleh dicoba lagi ya teman-teman. Aku tunggu kok. Oke, ada yang jawab D. Yuk, yuk yang lainnya ditunggu. Kan kalau nyoba nggak apa-apa kok. Nggak usah takut salah. Nah, di sini kita belajar bareng ya, teman-teman. Oke, ada yang jawab D lagi. Oke. Oke, kalau gitu mungkin aku langsung bahas aja ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita kan pakai konsep dari Van Hoff yang elektrolit lemah. Jadi, di sini kita pakai delta TB ya, teman-teman. Delta TB adalah KB dikali ini semua adalah molalitas, lalu dikali dengan I. Ini semua adalah I. Yang 1 plus N dan 1 alfa. Nah, selanjutnya kita langsung bisa masukin angkanya, teman-teman. Jadi 0,52 dikali ini
0,1 ini adalah mol ya teman-teman, karena tadi kan gram per mr itu bisa sama dengan mol terlarutnya. Nah, terus selanjutnya ada 1000 per 250. 250 ini adalah gram airnya, 250 gram air. Lalu untuk I-nya, kita tinggal masukkan aja. 1 ditambah, karena tadi ternet adalah N-nya 3. Jadi 1 ditambah 3 min 1 dikali dengan derajat ionisasinya. Atau alfanya adalah 2 per 5. Oke, jadi nanti setelah dihitung, nanti hasilnya bakal menjadi 0,374 derajat Celcius. Oke, jadi karena ditanya adalah titik didihnya, maka kita tambahkan dengan 100 derajat Celcius. Bagi teman-teman. Jadi hasilnya adalah 100,374 derajat Celcius. Atau jawabannya yang D. Oke, ini yang faktor kuantumnya ya teman-teman. Oke, keren-keren nih jawabannya D. Oke, jadi habis ini kita bakal mau kuis. Tapi sebelumnya aku boleh minta tolong nggak teman-teman? Buat yang bisa unmute. Halo teman-teman, mau sapa dulu nih. Halo teman-teman, ada bisa unmute nggak? Ada yang bisa unmute nggak guys? Halo Kak. Halo, ini namanya A ya? A 5 kali gitu. Oke, yang lainnya ada nggak nih? Oke, jadi karena kita udah capek nih, udah suntuk, jadi kita bakal main games dulu nih sebelum kita kuis. Nah, nanti semuanya boleh unmute ya, kalau mau jawab. Oke, kita bakal games dulu. Jadi kalian tebak ya, ini gambar apa? Tinggal di chat atau di unmute aja. Itu teman-teman. Ya, langsung aja teman-teman. Ini teman-teman yang lain nggak ada yang bisa unmute kah? Halo? Oke, kita bakal langsung aja deh. Apa. Teman-teman, tebak dong ini gambar apa? Masa nggak ada yang tahu sih? Jawab dong. Oke, ada yang jawab sapi. Oke, sapi. Kalau bisa unmute dong. Kucing Kak. Oke, kucing. Ada yang jawab kuda. Ayo, ada lagi. Oke, ada yang jawab sapi, ada yang jawab kuda, ada yang jawab kucing. Ada yang jawab kambing. Apa ikan? Oh, ikan, ada yang jawab ikan. Aneh-aneh nih jawabannya. Buaya. Siapa nih yang buaya? Ini buaya apa? Spesies apa ini buayanya? Kok kayak gini dibentukannya? Oke, kita lihat aja yuk. Jadi jawabannya adalah oke, keren banget tadi yang menebak sapi. Oke, kita bakal lanjut ke gambar selanjutnya ya teman-teman. Yuk tebak yuk teman-teman, ini gambar apa? Oke, panda. Ada yang jawab panda. Oke, panda. Panda semua nih. Kok nggak ada beda sih? Yakin panda? Yakin. Oke, panda semua ya. Oke, ada yang jawab Kambing. musang. Apa? Kambing. Oke. Nah, bisa. Aduh, oke, jawabannya apa nih? Kok beda-beda? Beruang, panda, kucing, musang. Oke, kita lihat aja yuk. Oke, keren banget buat tadi yang jawab panda. Ini aku bingung nih, tapi kok ada yang jawab musang, ada yang jawab kucing. Itu dari mananya coba? Waduh. Ini lain kali harus lebih teliti ya. Kita langsung ke gambar ketiga ya teman-teman. Yuk ditebak ini gambar apa? Gampang lah, ini gampang. Oke, ikan. Ikan semua nih, gak ada yang beda. Yakin nggak ada yang beda? Ikan koi, oke, lebih spesifik ya Berliana.
Oke, ayo. Yakin nih nggak ada yang beda? Kok pada ikan sih? Nggak ada yang beda? Oke, kalian jawab ikan semua. Kita lihat aja jawabannya. Oke, jadi gambarnya adalah gambar gajah ya, teman-teman. Maaf. Teman-teman kurang beruntung nih. Jawabannya gajah. Oke, next aja yuk ke gambar selanjutnya. Ya, ntar gue cek nih Aza. Next, ini gambar apa nih? Yuk dijawab. Pinguin, kambing, bebek. Oke, pinguin, kucing. Oke, ini kayaknya suka kucing ya. Ada suka kucing, rusa, sapi. Oke, semakin beragam ya. Cacing besar Alaska. Oke, sangat masuk akal dan rasional. Oke, Chris. Oke nih, ada yang jawab lagi? Ada yang jawab lagi? Oke, kita bakal reveal aja nih jawabannya. Tapi sayang, kayaknya belum ada yang tepat nih. Jadi teman-teman, jawabannya adalah anjing ya teman-teman. Mungkin kurang teliti nih teman-teman lihatnya. Kayak harus lebih jeli gitu. Oke, next. Buat gambar nih. Ini apa nih teman-teman? Iya, lucu ya. Berapa? Oke, ada yang jawab jerapah. Yuk, yang lain. Ayam, zebra, singa. Harimau, oke. Wow, beragam, inovatif. Kucing. Kucing lagi nih dari tadi. Zebra. Oke. Ayam, zebra, singa, harimau, kucing. Kambing, burung, hewan. Iya, aku tahu itu hewan ya. Iya, anak itu hewan. Jerapah, oke. Oke, kita reveal aja jawabannya. Jadi jawabannya adalah bebek ya, teman-teman. Sayang sekali. Tadi ada yang nebak bebek itu di gambar sebelumnya nih, tapi yang di sini nggak ada yang nebak. Sedih banget. Siap. Oke, next. Nih, gambar apa nih? Yuk ditebak. Gampang lah, masa nggak tahu sih. Gampang. Ayam, sapi. Ayam, sapi, anjing, kucing. Kambing, oke. Ih, kambing banget ya ini ya gambarnya. Aku berpikir ini kambing dari mana ya. Oke, kuda, semut, ayam. Oke, nggak ada yang nebak lagi? Yakin? Oke. Tapi sayang sekali nih teman-teman. Kayaknya belum ada yang benar nih. Iya, kayaknya belum ada yang benar nih. Jadi teman-teman jawabannya adalah gajah lagi. Sayang sekali Anda kurang beruntung. Mohon maaf ya teman-teman, tolong jangan kesal, tolong jangan marah, emosi ditahan. Iya, kena mutasi ya. Nanti tanya ya sama kakak tutor biologinya, tolong ditanyain, saya nggak tahu. Ini saya cuma nemunya di Google ya teman-teman. Mohon maaf, saya tidak terlibat apa-apa. Oke, mungkin buat gambar terakhir nih teman-teman. Sebelum kita masuk ke kuis. Yuk teman-teman, ini apa? Clue-nya nggak punya kaki. Terus, apa ya? Bentukannya licin teman-teman. Iya, kawin silang ya. Ini tolong tanyain ke tentor biologi ya. Oke, ular, cacing, belut, kodok, belut, ikan, belut, ikan. Oke, tidak mau ketipu katanya nih, si dua-dua nih. Si dua-dua siapa nih? Belut, lele, ikan. Oke, udah beragam. Ini mungkin agak susah ditebak ya dari gambarnya. Ikan, pakai caps lock. Oke, siap. Belut, lele. Oke. Tapi sayang sekali di soal terakhir nggak ada yang tepat nih teman-teman.
Waduh, oke, kita reveal aja yuk jawabannya. Jadi jawabannya adalah, ya ini pisang ya teman-teman. Saya tidak pernah bilang kalau semuanya ini hewan ya. Jadi mohon maaf, mohon maklum, ditahan, jangan marah, jangan emosi, tolong ya. Oke, karena kita udah refreshing, ya silakan ketawa di chat ya. Ketawanya dalam bentuk tulisan. Oke, karena sudah refreshing, jadi eh, kita bakal lanjut nih ke Kahoot. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, sebentar. Ditunggu sebentar ya teman-teman. Sambil teman-teman bisa buka kahoot.it. Dibuka dulu ya teman-teman, kahoot.it sambil kita nunggu kodenya. Oke, teman-teman bisa mulai masukin kodenya ya. Nih, 1243252. Yuk, yuk ditunggu yuk. Yuk ditunggu yuk yang belum. Ini ada 10 orang loh. Mana nih belum join? Oke, ditunggu ya yang masih loading. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Santai aja. Kita tunggu sampai berapa ya? 822 ya. Kalau loading terus, coba di refresh aja.
Oke, ditunggu kok. Nanti kabarin aja kalau misalnya sudah bisa join. Oh iya teman-teman, dari tadi materinya ada yang dibingungin nggak sih? Atau emang udah paham semuanya? Dari konsep sama rumusnya tadi ya? Kira-kira udah cukup jelas nggak ya? Atau masih ada yang bingung? Sebelum kita kuis nih. Ini kalau misalnya emang ada yang mau ditanyain, nggak apa-apa sih, chat aja. Atau kalau mau unmute juga. Yuk, yuk semangat yuk yang belum bisa join. Ditunggu, ditunggu. Ini udah join semua kah? Atau masih ada yang berusaha masuk? Teman-teman ada yang masih loading nggak ya? Kalau misalnya udah nggak ada, kita mulai aja nih sekarang. Ini kurang lebih ada sekitar 10 nomor ya teman-teman. Nanti bakal kita bahas setelah teman ngerjain. Oke. Oke, kita mulai ya. Start. Yuk, yuk, semangat teman-teman. 3, 2, 1. True or false? Nah, pada suhu yang sama, larutan dari zat-zat yang sukar menguap, seperti larutan sukrosa dalam air, mempunyai tekanan uap yang jenuh yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Kira-kira benar atau enggak ya? Oke, semuanya pada jawab true nih. Padahal aslinya salah ya teman-teman. Aduh, kayaknya kurang tepat nih. Oke, oke, belum ada yang benar nih. Nah, jadi di konsepnya itu yang jadi larutan seperti sukrosa dalam air itu kan terjadi penurunan titik apa ya? Penurunan tekanan uap ya, teman-teman. Nah, otomatis tekanan uapnya itu lebih rendah daripada pelarut murninya. Kayak gitu, teman-teman. Kira-kira ini paham nggak ya, teman-teman? Nah, ini kan karena larutan itu tekanan uapnya lebih rendah daripada tekanan uap aslinya. Kayak gitu teman-teman konsepnya. Oke, karena belum ada yang tanya, aku next aja nih ke soal kedua. Semangat teman-teman. Benar atau salah? Tekanan osmotik larutan H2SO4 0,3 molar lebih tinggi daripada CO NH2 dua kali 0,4 molar pada suhu yang sama. Benar apa salah ya?
Oke, yang jawab benar 5, yang jawab salah 1. Jawabannya benar ya teman-teman. Kalau yang H2SO4 0,3 molar itu, tekanan oksigennya lebih tinggi daripada CO-2 2 kali. Nah, kok bisa ya? Nah, karena yang H2SO4 itu, ternyata mereka itu elektrolit kuat, teman-teman. Jadi, ionnya ada 3. Otomatis, kita pakai yang Pi sama dengan MRTI. Nah, jadi karena M-nya 0,3, RT-nya kita biarin aja, terus I-nya 3, jadi kita dapat kalau Pi-nya itu 0,9 RT. Sedangkan, buat yang CONH2 2 kali, dia itu non-elektrolit, teman-teman. Karena CONH2 2 kali ini adalah rumus molekul dari urea. Jadi, urea ini nggak punya Van Hoff. Otomatis kita pakainya yang Pi sama dengan MRT. Nah, M-nya tadi kan 0,4 molar. Jadi kita dapat 0,4 RT. Nah, otomatis tekanan osmotik yang H2SO4 itu bakal lebih tinggi daripada yang urea. Seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin udah pada paham. Kita next aja yuk ke soal ketiga. Molalitas larutan glukosa MR60 dengan 10% massa adalah, ini kita harus ingat dari konsep persen massa ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Ada yang jawab 2, A, B, C. Nah, jawabannya yang 0,62 ya, teman-teman. Oke. Nah, yang tadi kan glukosanya itu 10% massa. Jadi, kita bisa pakai konseptual aja, teman-teman. Misalnya massa larutannya itu X, otomatis glukosanya itu 10% dari X atau 0,1 X. Sedangkan untuk massa pelarutnya itu berarti kan sisanya ya, teman-teman ya, 0,9 X kayak gitu. Nah, langsung nih kita bisa masukin ke rumus molalitas. Molalitas kan gram pelarut per mr dikali 1000 per gram pelarut. Nah, artinya gram pelarut sama gram pelarutnya ini bisa kita ganti, teman-teman, pakai 0,1 X dan 0,9 X. Jadi, X-nya bisa kita coret. Nah, sehingga bisa kita dapat nilai akhirnya itu di pendekatannya itu 0,62. Seperti itu, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain? Atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, kita lanjut nih ke soal selanjutnya. Yuk, soal nomor 4. Fraksi mol glukosa dalam air adalah 0,2. Jika mr glukosa adalah 190 dan mr air adalah 18, maka molalitas larutan glukosa adalah. Jangan lupa konsep fraksi mol sama molalitas ya, teman-teman.
Oke, yang jawab benar ada banyak nih, ada 3. Oke, nah di sini kita harus tahu teman-teman konsep dari fraksi mol sama molalitas. Nah, untuk fraksi mol sendiri, itu kan fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut per mol total. Nah, tadi kita diketahui kalau fraksi mol terlarutnya itu 0,2, jadi kita bisa pindah nih, 0,2 kita taruh di ST-nya. Otomatis kalau dikali silang, kita dapat 0,2 NT ditambah 0,2 NP sama dengan NT. Nah, terus kita pindah tempat, jadinya 0,2 NP sama dengan 0,8 NT. Jadi, NP sama dengan 4 NT. Nah, perbandingan ini kita bisa masukin teman-teman ke rumus molalitas. Nah, untuk gram pelarut itu kan bakal sama dengan MR dikali mol pelarutnya. MR dikali NP. Nah, NP-nya kita bisa ganti teman-teman dengan 4 NT. Jadi, gram pelarutnya adalah 4 dikali MR 18 dikali NT. Jadi kita dapat gram pelarutnya adalah 72 NT. Nah, kita masukkan ke rumus molalitas. Jadi gram pelarut per ml sama dengan itu ya, gram pelarut per ml sama dengan mol dari pelarutnya. Jadi kita bisa nanti pakai NT dikali 1000 per 72 NT, intinya bisa kita coret. Nah, hasil dari pendekatannya adalah 13,9. Berarti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain? Atau udah jelas? Kalau udah jelas, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, membunuh lintah dengan garam adalah contoh penerapan koligatif dalam konsep apa nih, teman-teman? Yuk, bisa yuk, teman-teman. Oke, yang jawabannya banyak nih. Nah, tekanan osmosis. Ya, benar ya, teman-teman. Lintah itu adalah penerapan dari tekanan osmotik. Karena kalau misalnya kita naruh garam di badannya lintah, otomatis selnya lintah itu bakal lebih hipotonik gitu daripada lingkungannya. Otomatis airnya itu bakal diserap oleh garam. Nah, karena itu lintahnya bakal kekurangan air dan ya lintahnya bisa mati. Seperti itu. Oke, mungkin ini cukup jelas. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, satu larutan terbuat dari 9 gram zat non-elektrolit dan 360 gram air. Tekanan uap jenuh larutan itu 40 mmHg. Bila tekanan uap jenuh air pada suhu yang sama adalah 40,1 mmHg, maka MR zat itu adalah oke, jawabannya ada yang seri nih. Ada yang jawab 90, ada yang jawab 126.
Nah, jawaban yang benar yang 160 ya, teman-teman. Oke, kita lihat kenapa. Nah, yang tadi kita kan tahu kalau misalnya tekanan awalnya itu 40,1. Sedangkan tekanan akhirnya yang sudah jadi larutan itu 40. Berarti kita tahu kalau penurunan tekanan uapnya itu 0,1. Nah, 0,1 ini kita masukkan ke rumusnya tadi, yaitu XT dikali P awal. Nah, karena P awalnya tadi kan 40, nah itu bisa kita bulatkan ya teman-teman ke 40,1, dari 40,1 ke 40. Nah, karena bedanya sangat kecil. Nah, jadi X-nya itu bakal sama dengan 1/400. Nah, setelah itu, X-nya kita masukkan ke rumus NT per NP ditambah NT. Nah, kita tahu kalau 1/400 akan sama dengan NT per 20 ditambah NT. NP-nya tadi kita ganti dengan 20 ya, teman-teman. 20 dari mana? Dari yang kita pakai rumus yang NP. Karena NP itu akan sama dengan gram per mr, dan di soal kita diketahui kalau gramnya itu 360, mr dari air itu 18, berarti diketahui kalau M-nya 20. Dari MP 20 kita masukkan ke rumus fraksi mol tadi, setelah itu dikali silang, setelah dikali silang berarti kan sama dengan 20 plus NT sama dengan 400 NT. Di sini NT-nya itu bisa dibulatkan teman-teman, jadi bisa diabaikan seperti itu. Karena hampir ya teman-teman mendekati. Nah, jadi untuk MR-nya itu kita ketemu pendekatannya 190. Seperti itu teman-teman. Oke. Mungkin kita bakal next aja ya teman-teman ke soal berikutnya. Yuk, semangat-semangat. Di antara 4 larutan berikut, yang memiliki titik beku paling tinggi adalah oke. Cuma satu nih yang jawab benar. Oke, kita lihat ya kenapa yang CuSO4 0,2 molar. Oke. Nah, di sini kan yang ditanya adalah yang titik bekunya paling tinggi. Nah, karena titik bekunya paling tinggi, otomatis kita harus nyari nih teman-teman, mana penurunan titik beku, maaf bukan titik beku yang paling tinggi, makanya kita harus nyari penurunan titik beku yang paling sedikit teman-teman. Nah, karena kan kalau misalnya titik bekunya yang paling tinggi, berarti kan penurunan titik bekunya harus yang lebih sedikit teman-teman. Misalnya dari 0 ke -1. Nah, kalau -1 kan penurunan titik bekunya lebih sedikit daripada 0 ke -3. Seperti itu. Nah, karena itu -1 itu titik bekunya lebih tinggi daripada -3. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk konsepnya kita pakai delta TF sama dengan KF dikali molaritas. Nah, di sini molaritas itu bisa nih teman-teman kita ganti dengan molaritas. Karena di datanya tadi cuma ada molaritas ya teman-teman, jadi nggak apa-apa. Datanya bisa diganti dengan molaritas. Nah, di sini kita sudah punya Na2CO3, CH3COOH, MgNO3 dua kali, dan CuSO4. Nah, di sini kita tahu kalau yang Na2CO3 itu elektrolit kuat. Jadi, karena elektrolit kuat, I-nya sama dengan N. Jadi, N-nya 3, berarti delta TF-nya bakal sama dengan 3 dikali 0,3 molar. Atau 0,9 dikali KF. Nah, buat yang CO3COOH,
ini termasuk elektrolit lemah ya, teman-teman. Nah, karena elektrolit lemah, maka I-nya kita hitung dengan 1 plus N-1 alfa. Nah, setelah itu, N-nya itu kan 2 ya, teman-teman. Karena CH3COH kan kalau di ini kan jadi CH3COO- ditambah H+. Nah, karena N-nya 2, berarti bakal sama dengan 1 ditambah alfa. Nah, berarti karena faktor penghadapnya 1 ditambah alfa, delta TF-nya sama dengan 1 ditambah alfa dikali 0,5 kF. Nah, kita perlu ingat nih teman-teman, kalau alfa itu derajat ionisasi itu bakal di antara 0 sama 1. Jadi, kalau kita ambil minimalnya, karena kan di sini kan kita cari yang paling kecil ya teman-teman, buat delta TF-nya. Karena kita yang paling kecil, kita pakai nih batas bawahnya, yaitu yang 0 buat minimalnya. Jadi, yang minimalnya itu pasti akan sama dengan 0,5 kF. Karena kalau misalnya A-nya 0, pasti ada 1 ditambah 0. Gitu ya, teman-teman. Jadi, 1 dikali 0,5 kF. Jadi, minimalnya bakal sama dengan 0,5 kF. Gitu. Nah, selanjutnya, kita punya MgNO3 dua kali. MgNO3 dua kali ini elektrolit kuat. Jadi, karena elektrolit kuat, I-nya bakal sama dengan N, sama dengan 3. Jadi, 3 ini bakal kita kali dengan 0,2. Jadinya delta TF-nya perkiraan 0,6 kF. Seperti itu. Terus buat yang CuSO4, dia juga elektrolit kuat. Jadi, karena E-nya 2, maka delta TF-nya bakal sama dengan 2 dikali 0,2, yaitu 0,4 kF. Nah, setelah kita tinjau, yang paling kecil itu yang 0,4 kF, teman-teman. Jadi, kita ambil yang CuSO4 sebagai yang titik bekunya paling tinggi. Seperti itu, teman-teman. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya belum ada, nanti boleh di chat aja kalau ada pertanyaan. Kita lanjut dulu ke soal berikutnya. Oke, larutan urea mendidih pada suhu plus 5,2 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Jika MR urea adalah 60 dan KBR adalah 0,52, maka kadar larutan urea adalah oke, udah banyak nih yang jawab benar. Ya, benar teman-teman, jawabannya 37,5%. Oke, kita bahas aja langsung. Nah, di sini kan diketahui kalau TB-nya itu 105,2 derajat Celcius. Sedangkan yang TB pelarut murninya kan pasti 100 derajat Celcius ya, teman-teman. Nah, jadi kita tahu kalau delta TB-nya itu 5,2 derajat. Nah, kita masukin ke rumusnya, KB dikali GR gram pelarut per MR dikali 1000 per gram pelarut. Setelah kita masukin angkanya, nanti kita ketemu nih teman-teman. Kalau gram pelarutnya itu adalah gram pelarut per gram pelarut adalah 600 per 1000 atau 3 per 5. Nah, dengan konsep persen urea, berarti kita kan nyari gram pelarut per gram totalnya. Berarti kita langsung masukin aja nggak apa-apa teman-teman. Karena ini kan
juga sama-sama perbandingan ya teman-teman. Jadi masukin aja nggak masalah. Jadi GRT-nya dianggap 3 dan GRP-nya dianggap 5. Berarti kan kita nemu 3 per 5 ditambah 3 sama dengan 3 per 8 atau 37,5%. Oke, keren banget nih teman-teman, udah pada bisa. Oke, kita next ya teman-teman. Oke, satu larutan glukosa dalam 500 gram air dengan Kb 0,52 mendidih pada suhu 100,65 derajat. Apabila seluruh glukosa difermentasikan menjadi alkohol untuk reaksi ini, maka volume gas CO2 yang terbentuk pada STP adalah Oke, lalu ada yang sama nih. Ada yang jawab 4 di 2 pilihan jawaban yang berbeda. Oke, jadi jawabannya yang 28 liter ya teman-teman. Kita bahas dulu buat nomor ini. Nah, di sini ya teman-teman, kan diketahui untuk titik didihnya itu 100,65. Jadi delta TB-nya 0,65. Nah, terus kita masukkan ke rumus delta TB sama dengan KB dikali gram larut per ml dikali 1000 per gram larut. Kita bisa satukan gram larut per ml menjadi mol terlarut. Setelah kita masukkan angkanya, ketemu nih teman-teman bahwa NT-nya itu sama dengan 0,625 mol. Nah, setelah itu kita masukkan nih teman-teman ke reaksinya. Nah, di reaksinya di bagian glukosanya kita masukkan 0,625, berarti karena ini koefisiennya 2 dan 2 jadi kita kali 2 untuk 0,625-nya. Berarti 0,625 kita kali 2 jadinya 1,25 kan ya teman-teman. Nah, setelah tahu molnya, jangan lupa kita kali dengan koefisien volume yang STP. Untuk yang STP yang standar itu 22,4, tapi kalau yang diminta yang RTP, kita pakainya 24 ya teman-teman. Oke, berarti 22,4 dikali 1,25, hasilnya ketemu 28 liter. Gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bingung atau sudah jelas? Nah, kita bakal masuk ke soal terakhir nih teman-teman. Oke, kita masuk ke soal terakhir teman-teman. Yuk, semangat-semangat. Terakhir, larutan 0,05 mol raksa 2 sulfat dalam 100 gram air akan membeku pada suhu minus 1,55 derajat. Maka derajat ionisasinya adalah
Oke, udah banyak ini yang jawab benar. Iya, jawabannya 2/3 ya, teman-teman. Oke, ini untuk pembahasannya. Jadi, raksa 2 sulfat itu artinya raksanya mempunyai piloksnya 2 ya, teman-teman. Karena piloksnya 2, maka Hg2+ kita tambah dengan SO4. Jadinya HgSO4. Nah, untuk TF-nya tadi kan minus 1,55 derajat. Nah, berarti delta TF-nya kan dari 0 ke situ berarti kan 1,55 derajat. Nah, di sini kita masukin rumus KF dikali gram terlarut per mr dikali 1000 per Gp dikali Van Hoff-nya jangan lupa. Oke. Setelah kita gabungkan gram terlarut per mr menjadi mol terlarut, maka 1,55 kita masukkan angkanya, nanti ketemu nih I-nya itu 1,67. Nah, 1,67 ini kan kalau kita jadikan pecahan itu berarti kan 5/3. Nah, terus kita di sini masukkan nih teman-teman rumus dari elektrolit lemahnya. Rumusnya tadi kan 1 plus N-1 alfa. Nah, untuk HgSO4, N-nya 2 ya teman-teman. Karena kan tadi Hg2 plus ditambah SO4 2 min. Jadi ionnya ada 2. Nah, setelah kita masukkan, berarti 5/3 sama dengan 1 ditambah alfa. Berarti alfanya sama dengan 2/3. Gitu teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyain? Udah jelas? Oke, udah jelas? Oke, siapa nih? Top 3. Selamat kepada G. Kepada saya, iya saya. Bukan saya, tapi saya. Sama selamat kepada Triple A. Oke, terima kasih teman-teman buat partisipasinya. Oke, sebelum aku tutup, aku mau minta tolong nih teman-teman buat ngisi sedikit. Ngisi kuesioner, sebentar. Ngisi feedback di sini ya teman-teman. Tolong sama teman-teman. Nah, oke, terima kasih teman-teman buat partisipasinya hari ini. Ingat, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Terima kasih teman-teman. Selamat berjuang, selamat belajar. Jangan lupa aku minta tolong